Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Bella Citra dengan NIM K71211002, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret tahun 2021, akan mempresentasikan tentang sikap ilmiah jujur. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, definisi jujur, yang kedua, ciri-ciri jujur, yang ketiga, indikator jujur, dan yang keempat, cara pembiasaan jujur. Untuk materi yang pertama yaitu definisi jujur. Definisi jujur menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Kelly tahun 2005 mengemukakan bahwa kejujuran adalah dasar dari komunikasi yang efektif dan hubungan yang sehat. Yang kedua menurut Mustafa tahun 1998 menjelaskan bahwa jujur atau kejujuran berarti apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya. Jujur berarti pula menepati janji atau kesanggupan, baik yang telah terlahir dalam kata-kata maupun yang masih dalam hati atau niat. Yang ketiga, menurut Prasetya dan kawan-kawan tahun 2011, menyatakan bahwa kejujuran atau jujur artinya apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya, apa yang dikatakannya sesuai dengan kenyataan yang ada. Jujur juga berarti seseorang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Yang keempat, menurut Kesuma tahun 2012, mengungkapkan jujur merupakan karakter yang kami anggap dapat membawa bangsa ini menjadi bangsa yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima, menurut Syarbaini tahun 2009, menyatakan bahwa kejujuran menumbuhkan sikap dan perilaku yang mengedepankan ketaatan terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, sehingga berkata dan berbuat apa adanya. Berdasarkan pengertian para ahli tersebut, dapat disimpulkan, jujur merupakan kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang terdapat pada hati nurani, tindakan yang tidak dilebih-lebihkan atau apa adanya. Yang kedua, yaitu materi ciri-ciri jujur. Kesuma tahun 2012 menyatakan bahwa orang yang memiliki karakter jujur dicirikan oleh perilaku sebagai berikut. Yang pertama, jika bertekad atau inisiasi keputusan untuk melakukan sesuatu, tekadnya adalah kebenaran dan kemaslahatan. Yang kedua, jika berkata tidak berbohong atau benar apa adanya. Dan yang ketiga, jika adanya kesamaan antara yang dikatakan hatinya dengan apa yang dilakukannya. Menurut Prayitno dan Afrifa Kaidir tahun 2011 dan tim penyusun P3N KC 2011, nilai karakter cerdas jujur adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkata apa adanya. Yang kedua, berbuat atas dasar kebenaran. Yang ketiga, membela kebenaran. 4, bertanggung jawab. 5, memenuhi kewajiban dan menerima hak. 6, lapang dada. 7, memegang janji. Menurut Albert 2011, menyatakan ciri-ciri jujur yaitu sebagai berikut. 1. Jika berkata tidak berbohong. 2. Adanya kesamaan antara yang dikatakan dengan yang dilakukan. 3. Jika bertekad untuk melakukan sesuatu, tekadnya adalah kebenaran dalam kemaslahatan. Yang keempat yaitu keteladanan. Berdasarkan pendapat pada para ahli tersebut, ciri-ciri dari seseorang yang dikatakan jujur diantaranya yaitu tidak berkata bohong, artinya sesuai dengan apa yang ada di hati nuraninya. Yang kedua, tidak mengingkari janji, maksudnya yaitu apabila sudah berjanji harus ditepati, karena dalam mengungkapkan janji merupakan ucapan jujur dari hati nurani, dan jika mengingkari berarti ucapannya termasuk ucapan bohong. Yang ketiga, yaitu tidak menipu, artinya seseorang tidak berbicara berlawanan dengan fakta yang terjadi. Dan yang terakhir, berani mengakui kesalahan yang diperbuat. Selanjutnya, yaitu materi indikator jujur. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan Informal tahun 2012, terdapat beberapa indikator nilai karakter jujur, yaitu yang pertama, anak mengerti mana
milik pribadi dan milik bersama. Kedua, anak merawat dan menjaga benda milik bersama. Ketiga, anak terbiasa berkata jujur. Yang keempat, anak terbiasa mengembalikan benda yang bukan miliknya. Yang kelima, menghargai milik bersama. Yang keenam, mau mengakui kesalahan. Yang ketujuh, meminta maaf jika salah. Yang kedelapan, menghargai keunggulan orang lain. Dan yang kesembilan, memaafkan ke teman yang berbuat salah. Selanjutnya, menurut Mustari tahun 2011, indikator jujur antara lain. 1. Menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang kedua, tidak berbohong. Ketiga, memanipulasi informasi. 4. Berani mengakui kesalahan. Selanjutnya yaitu cara pembiasaan jujur. Menurut Messi dan Edi tahun 2017, peran sekolah dalam menanamkan nilai kejujuran pada anak sangat penting, dengan selalu memberi contoh atau perilaku yang jujur secara langsung akan menumbuhkan nilai kejujuran yang tinggi dan rasa tanggung jawab yang akan berguna bagi dirinya, baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Sebagai upaya penanaman nilai-nilai kejujuran di sekolah, ada beberapa peran yang dapat dilakukan oleh guru merujuk pada ahli Amin 2017, yaitu yang pertama, memberikan pengajaran secara terus-menerus dan terintegrasi kepada peserta didik. Contohnya, pengetahuan tentang apa yang dimaksud dengan jujur, mengapa seseorang harus berbuat jujur, dan apa konsekuensi jika seseorang tidak berbuat jujur. Namun demikian, pengajaran yang diberikan oleh guru tersebut haruslah terintegrasi. Bukan hanya dilakukan guru agama saja, tetapi juga seluruh guru yang ada di sekolah tersebut harus ikut berkontribusi. Selain itu, pengajaran yang diberikan oleh guru hendaklah secara terus-menerus pada setiap kesempatan. Jika peserta didik telah mengetahui dan memahami tentang kejujuran, ia akan termotivasi untuk berbuat jujur. Dan jika ia tidak bertindak tidak jujur, maka ia pun tahu akan konsekuensi dari setiap ketidakjujurannya. Yang kedua, yaitu memberikan keteladanan. Dalam hal penanaman nilai kejujuran, seorang guru bukan sekedar menyampaikan pengetahuan tentang kejujuran itu, tetapi guru hendaklah berperan sebagai orang yang berperilaku jujur. Artinya bahwa seorang guru hendaklah berbuat kejujuran itu dimulai dari diri sendiri, melalui aksi nyata pada setiap sikap dan tindakannya, sehingga pada akhirnya akan ditiru oleh anak didiknya. Yang ketiga, yaitu membiasakan berperilaku jujur. Setiap perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari terjadi karena kebiasaan, begitu pula tentang kejujuran. Seseorang yang sudah terbiasa berbuat jujur tentu tidak akan mampu untuk tidak berbuat tidak jujur. Pembiasaan berperilaku jujur di sekolah dapat dilakukan dengan memberikan reward kepada peserta didik yang berbuat jujur. Pemberian reward ini bisa dilakukan oleh guru tanpa biaya, contohnya dengan memberikan pujian kepada anak yang berbuat jujur. Pemberian kata-kata pujian sesungguhnya sudah menunjukkan reward yang baik, dan anak-anak pada umumnya akan merasa bangga dengan ucapan tersebut. Kemudian, akan mengimplementasikannya secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yaitu mengadakan refleksi. Refleksi sesungguhnya bukan hanya dilakukan terhadap peserta didik saja, tetapi harus menyeluruh kepada setiap individu yang ada di sekolah, seperti guru, kepala sekolah, pegawai, dan lain-lain. Melalui kegiatan refleksi ini dapat diketahui juga apakah mereka yang dimaksud warga sekolah telah mampu menerapkan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, yaitu memberikan punishment atau hukuman. Hukuman yang dicantumkan dengan jelas dalam peraturan yang dibuat oleh sekolah. Namun, hukuman yang diberikan tidak boleh berlebihan, yang justru akan berdampak tidak baik bagi sekolah. Setiap individu yang berperilaku tidak jujur hendaknya diberikan hukuman sesuai dengan tingkat risiko dari perbuatan ketidakjujurannya. Nah, selain peran guru tersebut, pembiasaan perilaku jujur dapat dilakukan melalui pengadaan kantin kejujuran, di mana siswa mengambil barang yang akan dibeli, lalu pembayarannya dilakukan dengan menaruh uang pada tempat yang tersedia. Apabila uang tersebut terdapat kembalian, maka siswa mengambil kembaliannya sendiri.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.